Assalamualaikum Pak Rudi. Non sewu menika sudah sebagian yang bergabung. Apakah Zoom bisa kita mulai sekarang sembari nanti kita rekam, terus kemudian yang lain juga menyusul begitu atau tersebut di Bapak kira-kira? Bapak Ibu, non sewu, menika sudah 50-an peserta yang masuk. Apakah kita mulai sekarang atau nanti kita mulai sekitar 3 menit lagi, jam 9.10 menit kira-kira kita mulai begitu? Bagaimana Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, berhubung waktu sudah jam 9:08, mohon izin saya untuk memulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Semoga karunia dan ridho Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai setiap aktivitas kita di hari ini. Bapak Ibu, saya ini PIC EduPrem untuk spesial event DIY mohon izin untuk membuka acara pada pagi hari ini. Monggo, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama dan bagi yang beragama lain dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Rudi Rumana SPD MPD dari MKKS Provinsi DIY. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Hajah Wazir Abu Fatinese MM selaku pimpinan EduPrime. Yang saya hormati Bapak Ibu Proktor dan tim sekolah yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga Mas Sofyan Adi Prasetyo STMPD selaku Prime Service Manager EduPrime. Bapak Ibu,
pada pagi hari ini adalah rangkaian awal event Jogja, spesial event Jogja terkait dengan simulasi UTBK SNBT 2023 yang nantinya akan disesuaikan dengan agenda yang nantinya akan disusul dengan agenda-agenda yang lain seperti uji coba pelaksanaan tryout, kemudian tryout inti dan susulan, kemudian ada analisis prodi yang bisa dilakukan oleh anak-anak, dilanjutkan dengan pembahasan, dan ada beberapa lagi rangkaian acara yang akan mengikutinya begitu sampai nanti di akhir sekolah bisa mendownload hasil dari assessment itu. Bapak Ibu, sebelum menginjak pada acara yang pertama, mohon berkenan Bapak Ibu untuk non sewu yang belum on, berkenan untuk meng-on-kan gitu. Dan mohon izin nanti acara ini akan direkam oleh Mas Sofyan Adi. Baik Bapak Ibu, di sini juga hadir juga Mbak Furintasari, MPD. Beliau adalah R&D Manager NRD dari EduPrime yang nanti juga akan menyampaikan beberapa recording in progress bagi Bapak Ibu gitu. Baik, menginjak acara yang pertama, sambutan pembuka dan sambutan pembuka dari Bapak Rudi Rumana SPD MPD. Untuk itu waktu dipersilahkan Bapak. Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sadala ilaha illallah, sadala Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Mbak Afifah beserta seluruh staf EduPrime, Mbak Eni, yang saya hormati selaku host pada pagi hari ini, dan teman-teman sekalian proktor SMA se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbahagia. Yang utama mari kita panjatkan puji dan syukur kita karena Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu di Zoom meeting ini dalam rangka untuk memberikan layanan kepada anak-anak kita yang ada di sekolah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan anak-anak kita dalam studi lanjut ke perguruan tinggi. Yang kedua, kami mewakili dari Pak Jaka, Pak Basuki Cahaya Purnama, yang saat ini beliau sedang ada kegiatan di direktorat, sehingga beliau kemarin minta saya untuk mewakili. Yang pada intinya bahwa kegiatan ini diselenggarakan kerjasama antara Dikpora DIY, MKKS, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan EduPrime, di mana EduPrime merupakan salah satu lembaga yang peduli kepada anak-anak yang ada anak-anak di sekolah baik, sehingga EduPrime kami sangat mengucapkan terima kasih atas diberikannya kesempatan kepada anak-anak SMA kelas 12 yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Mudah-mudahan walaupun belum bisa semua, baru yang negeri kemarin oleh Pak Wakil Kepala Dinas itu baru yang negeri baru 100. Ya, maksimal 100, kemudian yang swasta itu 50. Karena ada keterbatasan dari EduPrime, yaitu maksimal hanya 10.000 kalau tidak salah waktu itu. Nah, sehingga keterbatasan kuota itu diputuskan oleh Dikpora, oleh Pak Irman waktu itu untuk yang negeri 100, yang swasta itu 50. Ya.
Nah, nanti hasilnya itu akan kita lihat bersama, ya, bagaimana hasil dari uji coba ini. Ya, kalau nanti uji cobanya bagus, monggo nanti kalau memang itu ditindaklanjuti untuk seluruh siswa, sehingga siswa akan bisa mengetahui sejauh mana kemampuan yang sudah dipersiapkan oleh anak-anak kita dalam menghadapi studi lanjut atau tes masuk di perguruan tinggi. Sekali lagi kami atas nama dari MKKSDY mengucapkan terima kasih kepada EduBrain yang telah memberikan kesempatan anak-anak kami untuk berlatih. Dan semoga nanti dengan adanya kegiatan ini kita semuanya bisa mengetahui sejauh mana situasi kondisi anak-anak kita. Okay. Dan kami juga mohon maaf seandainya dalam memfasilitasi dari MKKS itu ada hal-hal yang tidak pas, tidak berkenan. Kami mohon maaf. Okay. Sekali lagi terima kasih kepada EduBrain dan juga kepada teman-teman seluruh SMA se-DIY baik itu yang negeri maupun swasta. Semoga langkah-langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya tidak bisa membersamai karena kebetulan di sekolah ada pengecekan terakhir kaitannya dengan DAK pembangunan rehab. Saya serahkan kepada Mbak Eni dan teman-teman lah. Saya pasrahkan semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Pak Rudi atas paringipun sesuruh gitu. Dan untuk selanjutnya, Nun Sewu, mohon dari Ibu Wazir Afifati Ningsih. Mohon maaf Bapak Ibu, saat ini Bu Afi posisinya ada di jalan karena memang ada agenda di wilayah Jawa Tengah bagian barat gitu. Jadi untuk itu monggo Bu Afi untuk selanjutnya dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Kepala Dinas Dispora Provinsi DIY dan segenap jajaran yang mungkin memang tidak bisa hadir ini, tapi tadi pagi sudah WA menitipkan salam buat semuanya. Di rangkaian pertama ini belum bisa hadir, tapi insya Allah nanti berikutnya, karena ini baru rangkaian pertama ya, rentetannya banyak, beliau bisa hadir. Yang kami hormati Pak Rudi selaku perwakilan MKKS DIY, juga matur nuwun sangat sudah bisa memberikan tambahan semangat buat semuanya. Yang kami hormati seluruh perwakilan proktor atau perwakilan sekolah SMA negeri dan swasta di DIY. Yang saya cintai dan saya banggakan ada Mbak Purita Sari SSI FPD selaku penanggung jawab R&D EduPrime, Pak Sofyan Adi FPD selaku penanggung jawab Prime Service, dan tentu Bu Eni yang selalu setia menemani sekolah-sekolah DIY dan dalam ini sebagai PIC DIY. Baik, mohon maaf yang pertama saya sambil di jalan karena kebetulan siang nanti ada koordinasi dengan MKKS Purbalingga. Jadi ini sedang pada sinyal yang mungkin kurang bagus, tapi mudah-mudahan masih bisa terima. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebagaimana tadi disampaikan Pak Rudi bahwa hari ini adalah tahapan pertama untuk satu rangkaian kerjasama Dispora, MKKS, dan EduPrime dalam rangka pemetaan sejauh mana sih anak-anak kita sudah menyiapkan diri gitu ya untuk menyambut UTBK 2023, di mana UTBK tahun depan itu sudah tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena adanya transformasi sesuai dengan Permendikbudristek nomor 48 2022. Nah, target dari event ini itu adalah meningkatkan pemahaman anak-anak tentang materi baru khususnya skolastik ya,
Meskipun akhirnya juga ada 4 besar materi ya nanti yang akan dikerjakan anak-anak, ada materi skolastik, kemudian penalaran matematika, kemudian literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Dan alhamdulillah di bawah koordinasi Mbak Furinta selaku penanggung jawab RNI EduPrem, alhamdulillah seluruh hal yang terkait dengan simulasi besok semuanya sudah menyesuaikan dari Permendikbudristek 48. Nah, nanti hari ini adalah penjelasan teknis dari Mas Adi atau Sofian Adi selaku penanggung jawab parent service. Kemudian nanti ada ditambahkan mungkin Mbak Linta ada hal yang penting yang perlu ditambahkan kepada PIC sekolah, dipersilahkan. Kemudian Bapak Ibu Proktor mohon maaf, nanti ada hal yang kami mohon kerjasamanya setelah segala aktivitas anak-anak selesai, itu adalah membantu mendownload report sekolah. Kalau report pribadi anak-anak langsung anak-anak bisa bisa ngedownload sendiri-sendiri. Dan nanti report dari rekapitulasi dari sekolah itu sangat kami butuhkan untuk diskusi lebih lanjut dengan para kepala sekolah dan juga dengan dinas dispora gitu ya. Karena nanti langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh Dispora dan MKKS itu salah satunya adalah mengembangkan hasil simulasi UTBK yang akan kita lakukan di tanggal 13 sampai 15 besok. Nah, kira-kira seperti itu edisi atau agenda edisi hari ini, kemudian nanti masih akan diikuti oleh agenda-agenda yang lain. Saya kira itu, terima kasih banyak partisipasinya untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan yang kecil dari EduPrem ini bisa memberikan tambahan motivasi, tambahan semangat buat sekolah, MKKS maupun selebihnya anak-anak yang paling utama ya dalam menyambut UTBK yang sudah bertransformasi ini. Dengan harapan mudah-mudahan Jogja tetap menjadi leading ya. Banyak sekolah yang sudah masuk 1000 besar versi LTMPT. Namun insya Allah BP3 sebagai penyelenggara baru tetap juga akan merilis 1000 besar. Mudah-mudahan lebih banyak lagi sekolah-sekolah di DIY ini yang nanti akan masuk ke ranking 1000 besar nasional. Demikian, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan BIMTEK hari ini bisa diikuti dengan baik dan Bapak Ibu bisa sampaikan hal-hal yang mungkin belum jelas langsung didiskusikan di hari ini kepada Mas Sofian maupun Mbak Furinta dan nanti bisa dilanjut juga di grup ya. Mas Sofian sudah nanti akan buat grup ya. Satu lagi, hari ini sekaligus akan disampaikan akun untuk para siswa ya, Bu Eni ya. Jadi nanti akun untuk para siswa akan diserahkan dan mohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada anak-anak yang sudah ditunjuk oleh sekolah masing-masing. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, terima kasih semuanya, Mas Sofian, Mbak Furin, Mbak Eni juga telah mendampingi Bapak Ibu Proktor hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus semangat bisa menghasilkan yang terbaik dan Allah ridhoi setiap aktivitas kita. Saya kembalikan kepada Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Api. Selamat jalan, semoga lancar semuanya. Gitu. Baik, Bapak Ibu, menyingkat waktu, jadi mungkin langsung saja pada acara selanjutnya, yaitu adalah sosialisasi sistem dan teknik pelaksanaan simulasi UTBK SNBT 2023 yang nanti langsung akan disampaikan oleh Mas Sofian Adi Prasetyo. Tentu saja nanti tetap di sini Mbak Fu mendampingi Mbak Fu gitu. Baik, untuk itu Mas Sofian dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Eni. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Sofian, saya dari tim Prem Service EduPrem yang nanti pada kesempatan pagi hari ini akan sedikit menjabarkan tentang teknis pelaksanaan untuk simulasi University Selection System SNBT yang akan dilaksanakan di Provinsi Yogyakarta, SMA Provinsi Yogyakarta, baik itu negeri maupun swasta, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 12 untuk uji coba, kemudian nanti ada di tanggal 13-14, kemudian 15 untuk susulan, dan juga nanti ada rangkaiannya sampai tanggal 19 untuk download report.
Mohon izin untuk menyingkat waktu, saya mohon izin untuk share screen. Baik, di sini saya akan sedikit menjabarkan tentang teknis pelaksanaan untuk simulasi SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes yang akan dilaksanakan di SMA Negeri Swasta Provinsi DI Yogyakarta. Yang pertama adalah timeline-nya, kita sudah masuk di tanggal 8 yaitu penjelasan teknis, kemudian nanti di tanggal 12 nanti akan ada uji coba, di tanggal 13 dan di tanggal 14 akan ada pelaksanaan, nanti pelaksanaannya kita bagi per kabupaten dan kota, jadi ada kabupaten dan kota itu yang dilaksanakan di tanggal 13 dan ada yang melaksanakan di tanggal 14 nantinya. Kemudian nanti untuk susulan di tanggal 15 untuk susulan, kemudian akses di siswa atau pembahasan di siswa nanti akan dibuka di tanggal 16 nanti di akun siswa masing-masing. Jadi nanti setelah siswa selesai mengerjakan tryout nanti siswa bisa melihat pembahasannya di akun mereka di tanggal 16 nanti mulai bisa dibuka. Kemudian untuk analisa lewat analisa prodi atau University Selection System nanti bisa diakses setelah siswa selesai mengerjakan sampai dengan tanggal 19. Jadi ini yang paling penting seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Afi bahwa siswa bisa melakukan simulasi pemilihan prodi nanti dan simulasi ini bisa dilakukan sampai tanggal 19 atau sampai dengan jadwal download report. Download report pun nanti bisa dilakukan oleh admin sekolah melalui akun proktor nantinya. Jadi nanti selain mendapatkan akun siswa, nanti juga akan ada akun admin sekolah yang dapat digunakan untuk mendownload rekapitulasi skor siswa, report sekolah, dan juga nanti bisa mendownload rekapitulasi hasil rekomendasi atau hasil USS siswa. Jadi untuk hasil USS siswa nanti bisa di-download setelah siswa selesai melakukan simulasi prodi. Apabila di-download sebelum siswa selesai melakukan simulasi pemilihan prodinya, nanti mungkin hasilnya pun akan berubah. Kemudian nanti di tanggal 20 akan ada pembahasan materi skolastik dan juga nanti akan ada presentasi dan laporan hasil simulasi SNBT dan pemetaan tes skolastik. Untuk jadwalnya nanti menyusul atau menyesuaikan. Kita masuk ke jadwal yang pertama yaitu nanti untuk uji coba. Untuk uji coba nanti akan dilaksanakan di tanggal 12 Desember. Untuk uji coba nanti hanya contoh butir soal saja, hanya sekitar 3-5 contoh butir soal dari beberapa subtes nantinya. Kemudian untuk durasi pengerjaannya nanti ada 45 menit untuk durasi pengerjaannya, dan waktu pengerjaannya atau waktu aksesnya kami buka mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Jadi nanti silahkan siswa diarahkan untuk melakukan uji coba di rentang waktu tersebut. Maaf, untuk jadwalnya nanti kami menyesuaikan ke jadwal sekolah. Yang penting siswa melakukan melakukan uji coba di rentang waktu mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Kemudian untuk uji coba ini ada beberapa hal yang perlu dipastikan. Yang pertama adalah memastikan akun siswa dapat digunakan, itu yang pertama. Jadi bisa digunakan untuk login atau tidak. Kemudian pengisian profil siswa, apabila siswa sudah selesai sudah bisa untuk login akun tersebut, maka langkah pertama yang harus dilakukan, siswa pasti harus mengisi profil atau identitas diri siswa. Nanti silahkan diisi untuk identitas diri siswanya. Kemudian setelah selesai melakukan pengisian profil siswa, nanti siswa juga bisa melakukan simulasi pengerjaan soal nanti. Kemudian untuk uji coba ini, pengisian profil terutama itu sangat penting karena nanti apabila siswa sudah mengisi profil pada saat uji coba, maka pada saat pelaksanaan siswa tidak perlu mengisi profil lagi. Jadi menghemat waktu sekitar 5-15 menit untuk pengisian profilnya. Kemudian ajang uji coba ini juga bisa menjadi ajang pemetaan kesiapan device siswa. Sebagai informasi untuk simulasi ini atau untuk assessment ini nanti full online, jadi yang penting ada device yang terkoneksi dengan internet. Device itu bisa apa saja, bisa HP, PC, laptop, tablet, dan seterusnya. Nanti apabila pada saat pada saat uji coba dan pengerjaan siswa menggunakan HP mereka masing-masing, nanti juga bisa diketahui dengan uji coba ini apakah HP siswa support atau tidak untuk melakukan uji coba. Dan mungkin apabila ada HP siswa yang tidak support, mungkin siswa tersebut diarahkan untuk pengerjaan di lab sekolah. Dan apabila pengerjaannya nanti difokuskan menggunakan lab sekolah,
mungkin untuk kami sarankan untuk setiap kalian itu mendapatkan bandwidth sekitar 150 sampai 200 kbps. Kemudian pada saat uji coba ini untuk report USS maupun untuk report sekolah tidak kami munculkan karena fokus di uji coba ini adalah di siswa. Untuk fokusnya pengisian profil, akun siswa bisa digunakan atau tidak, dan memfamiliarkan siswa dengan platform EduPrime. Diharapkan nanti apabila siswa sudah familiar, nanti pada saat pelaksanaan siswa tidak mengalami kendala yang berarti. Kemudian untuk pelaksanaan nanti pengerjaan simulasi SNBT ini nanti akan ada 7 subtes. Ada penalaran umum, penalaran kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami baca dan menulis, ini termasuk subtes TPS. Kemudian ada literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Ketujuh subtes ini jumlah total soalnya ada 160 soal dan dikerjakan selama 195 menit atau sekitar 3 jam lebih 15 menit nanti. Kemudian untuk pengerjaan subtesnya ini tidak perlu dikerjakan secara maraton, jadi nanti siswa bisa istirahat terlebih dahulu di antara pengerjaan subtesnya, asalkan dengan catatan siswa sudah selesai mengerjakan subtes yang dia buka. Misalkan siswa sedang mengerjakan penalaran umum, dia harus kerjakan sampai dengan selesai, tidak boleh melakukan aktivitas yang lainnya, karena dikhawatirkan nanti apabila siswa sudah masuk ke laman pengerjaan dan siswa tinggalkan laman pengerjaan tersebut, kita dikhawatirkan nanti siswa akan kehabisan waktu dan pengerjaan akan tersubmit secara otomatis berapapun jumlah soal yang sudah dikerjakan oleh siswa. Jadi nanti diharapkan apabila siswa sudah masuk ke salah satu subtesnya, kerjakan sampai dengan selesai, sampai dengan kumpulkan atau sampai dengan submit. Kemudian apabila dia ingin istirahat dipersilahkan, asalkan dia tidak klik mulai mengerjakan di subtes yang lain. Nah, untuk pembagian waktunya di tanggal 13 Desember nanti akan ada 3 wilayah yang melakukan simulasi, yaitu Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, dan juga Kulon Progo. Kemudian di tanggal 14 nanti ada Bantul dan juga Sleman. Untuk pelaksanaannya itu dibuka mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore, sama seperti pada saat uji coba. Kemudian untuk susulan ada di tanggal 15 Desember nanti untuk susulannya pun nanti untuk semua kabupaten dan kota untuk susulannya. Untuk susulan ini nanti diperuntukkan bagi siswa yang belum selesai mengerjakan semua subtes yang disediakan. Jadi apabila ada siswa yang belum selesai mengerjakan di tanggal 13 maupun di tanggal 14, nanti silakan mengerjakan di tanggal 15. Untuk semua subtes kami buka di tanggal tersebut, dan juga untuk susulan ini diperuntukkan untuk semua kabupaten dan kota. Kemudian untuk simulasi USS nanti bisa diakses sampai dengan tanggal 19 dan download report bisa dilakukan di tanggal 19 nanti. Kemudian untuk simulasi USS ini nanti bisa dilakukan oleh siswa apabila siswa sudah selesai mengerjakan semua subtes yang disediakan. Kemudian setelah dia selesai mengerjakan semua subtesnya, siswa akan memilih prodi dan PTN sesuai dengan minatnya. Silahkan dipilih, bisa dilakukan oleh siswa di akun mereka masing-masing. Nanti setelah dipilih nanti akan muncul analisanya, apakah dia disarankan masuk ke pilihannya atau tidak. Nanti di kami ada 3 kategori, berpeluang masuk, persaingan ketat, dan juga pertimbangan pilihan lain. Kemudian setelah itu akan ada rekomendasi prodi dan PTN lain dengan nilai hasil tryout atau hasil simulasi siswa, pengerjaan soal siswa bisa diterima di PTN dan prodi mana saja. Nanti ada beberapa jenis rekomendasi. Yang pertama adalah perguruan tinggi yang sama, kemudian program studi berdekatan wilayah yang sama berdasarkan program studi berdekatan lintas wilayah, dan yang terakhir adalah berdasarkan nilai rataan tes siswa. Nanti akan saya demokan untuk proses USS-nya. Kemudian untuk reportnya ada 4 jenis report untuk simulasi SNBT ini. Yang pertama adalah report siswa berupa USS SNBT itu sendiri. Khusus untuk report siswa atau hasil analisa USS-nya itu hanya bisa di-download melalui akun siswa. Jadi nanti mohon diinformasikan ke siswa bahwa setelah selesai dia mengerjakan soal, segera lakukan USS SNBT ini. Kemudian apabila siswa sudah yakin dengan hasil USS-nya, silahkan siswa di print di save USS tersebut, hasil simulasi tersebut. Kemudian siswa serahkan kepada Bapak Ibu guru BK
ataupun ke Bapak Ibu Guru Proktor nantinya. Karena untuk akses report USS, simulasinya itu hanya bisa diakses melalui akun siswa. Kemudian untuk rekapitulasi, rekomendasi dan report sekolah itu hanya bisa diakses melalui akun admin sekolah. Untuk rekapitulasi itu adalah rekapitulasi skor nantinya dari setiap subtes yang dikerjakan oleh siswa. Kemudian untuk rekomendasi ini adalah rekap hasil pemilihan USS atau hasil simulasi pemilihan prodi siswa. Yang muncul di situ adalah 2 pilihan utama siswa, jadi rekomendasi tidak muncul, hanya muncul prodi dan PTN yang dipilih oleh siswa, 2 pilihan awal siswa itu yang muncul di situ sampai dengan kesimpulannya apakah dia berpeluang masuk, kemudian persaingan ketat atau pertimbangan pilihan lain, dan yang terakhir ada report sekolah. Report sekolah ini rekap satu sekolah atau siswa yang mengikuti simulasi ini, berapa persen siswa yang masuk kategori tinggi, sedang, rendah maupun sangat rendah, dan juga nanti akan ada analisa per indikatornya, per soalnya, berapa siswa yang menjawab benar pada soal tersebut dan berapa siswa yang menjawab salah pada soal tersebut. Ini yang tadi analisa USS. Kemudian kita masuk ke teknis pelaksanaan, sebelum pelaksanaan, pada saat dan setelah pelaksanaan apa saja yang perlu dipersiapkan. Sebelum pelaksanaan nanti proktor ataupun sekolah harus membagikan akun siswa. Kemudian setelah itu membagikan akses tutorial, tryout pengerjaan ke siswa untuk tutorialnya. Nanti akan kami kirimkan ke grup koordinasi. Jadi setelah Zoom meeting ini akan ada grup koordinasi antara tim EduPrem, mungkin juga dengan tim MKKS dengan Bapak Ibu Proktor di sekolah. Nanti akan ada grup koordinasi tersebut. Jadi nanti semua dokumen yang terkait dengan pelaksanaan simulasi SNBT ini akan kami kirimkan di grup tersebut, termasuk rekaman Zoom meeting pada pagi hari ini. Kemudian menyiapkan sarana dan prasarana apabila pengerjaan dilaksanakan di sekolah. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa untuk simulasi SNBT ini itu full online, jadi yang penting ada device yang terkoneksi dengan internet, itu saja. Kemudian untuk teknis pelaksanaannya, apakah menggunakan lab sekolah atau apakah menggunakan device siswa masing-masing, kami kembalikan lagi ke kebijakan sekolah nantinya. Dan apabila menggunakan lab sekolah, kami sarankan nanti untuk bandwidth per klien itu sekitar 150 sampai 200 Mbps. Kemudian untuk siswa, dia harus mendapatkan akunnya, username dan passwordnya sebelum pelaksanaan, dan juga dia harus mempelajari tutorialnya. Minimal dengan mempelajari tutorial, dia sudah tahu langkah-langkahnya dan sudah tahu alamat aksesnya di mana, sehingga diharapkan bisa mengurangi kendala yang terjadi, apalagi siswa sudah uji coba. Kita harapkan nanti segala permasalahan kita selesaikan pada saat uji coba saja, sehingga pada saat pelaksanaan nanti siswa tidak mengalami kendala yang berarti. Kemudian pada saat pelaksanaan nanti ada beberapa yang harus diperhatikan oleh proktor, pengawas maupun oleh sekolah. Yang pertama adalah terutama pengawas di siswa pada saat pengerjaan, itu adalah memastikan semua siswa sudah masuk ke laman tes, kemudian pendampingan dan pengawasan pada saat tryout atau pada saat simulasi. Jadi nanti tugas pengawas nanti lebih sebagai penghubung antara siswa yang bermasalah atau yang mengalami kendala dengan tim EduPrem. Apabila nanti ada siswa yang terkendala, silahkan kendala tersebut sampaikan ke grup koordinasi dengan menyertakan username siswa apa, kemudian nanti kendalanya apa, kalau bisa disertai dengan screenshot dari device siswa yang terkendala tersebut. Nanti silahkan sampaikan ke grup koordinasi. Di grup koordinasi tersebut nanti akan ada tim technical support kami, kemudian nanti ada perwakilan tim IT kami di situ juga ada, dan ada tim prem service juga di situ ada. Nanti silahkan sampaikan ke grup koordinasi tersebut. Di situ kami akan melakukan problem solving, dan apabila nanti sudah ditemukan solusinya, silahkan solusi tersebut Bapak Ibu Guru pengawas nanti silahkan sampaikan kepada siswa yang bermasalah. Kemudian memastikan semua siswa sudah selesai mengerjakan tryout atau assessment ini, dan apabila ada siswa yang belum selesai mengerjakan, nanti silahkan siswa tersebut diarahkan untuk mengikuti susulan. Untuk siswa, nanti tentunya dia harus mengerjakan menggunakan akun mereka masing-masing. Kemudian untuk
setelah selesai pelaksanaan, nanti proktor atau admin sekolah nanti bisa mendownload rekapitulasinya di akun admin. Nanti ada 3 jenis report. Yang pertama adalah rekapitulasi skor, kemudian ada report sekolah, dan juga ada rekap rekomendasi atau pilihan jurusan siswa. Ketiga report ini silahkan bisa di-download oleh admin sekolah melalui akun admin atau melalui akun proktor. Nanti silahkan di-download setelah siswa selesai mengerjakan semua subtes di simulasi SNBT ini. Untuk siswa, jangan lupa setelah dia selesai mengerjakan semua subtesnya, silahkan lakukan USS atau University Selection System. Kemudian setelah itu silahkan dia membuka skor dan pembahasan di akun mereka masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke troubleshooting. Apabila ada kendala, apa saja yang perlu dipersiapkan. Apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama misalkan siswa gagal login, itu pastikan koneksi siswa lancar, karena sekali lagi untuk pelaksanaan simulasi SNBT ini itu full online, jadi yang penting ada device yang terkoneksi dengan internet. Kemudian pastikan browser yang digunakan adalah Google Chrome dan sudah terupdate versi terbaru. Kenapa Google Chrome? Karena kami anggap browser ini lebih kompatibel daripada browser-browser yang lainnya, terutama apabila nanti siswa pengerjaannya menggunakan HP mereka masing-masing. Biasanya kan browser di HP siswa itu bermacam-macam, dan ada beberapa browser yang mereduksi transaksi data atau istilahnya itu ngompres data biar kuotanya irit. Kami tidak merekomendasikan browser-browser tersebut. Kenapa? Karena apabila siswa menggunakan browser dengan jenis demikian, nanti dikhawatirkan pada saat pengerjaan itu animasi tidak muncul, soal tidak muncul, tidak bisa klik next, tidak bisa klik jawaban, tidak bisa kumpulkan, dan seterusnya. Jadi kami harapkan browser yang digunakan adalah Google Chrome dan sudah terupdate versi terbaru. Kemudian pastikan username dan passwordnya sudah benar, dan apabila masih terkendala silahkan clear history dan clear cache pada browser yang digunakan oleh siswa. Ini juga penting apabila pada saat pengerjaan nanti siswa menggunakan HP mereka. Biasanya kan siswa setelah browsing dia itu malas keluar browser secara proper, dia hanya force close saja atau bahkan hanya minimize saja, sehingga banyak tab-tab yang tertumpuk di situ. Silahkan tab-tab itu di-close dulu semua untuk tab-tabnya. Kemudian silahkan siswa clear history dan clear file sampahnya. Kemudian silahkan siswa login ulang. Kemudian apabila ada soal tidak ditemukan, durasi habis maupun gagal submit, yang pertama di-reload terlebih dahulu atau di-refresh untuk mengembalikan koneksi siswa dengan EduPrem. Kemudian apabila masih terkendala, silahkan laporkan ke grup koordinasi dengan menyertakan screenshot dari device siswa yang bermasalah. Itu akan mempercepat kami dalam melakukan problem solving. Kemudian username, kami harapkan username bukan nama, karena nama mungkin sama kalau username itu unik, satu siswa satu username dan pasti berbeda-beda. Kemudian permasalahan yang dihadapi, gagal submit kah, soal tidak ditemukan kah, dan lain sebagainya. Kemudian apabila permasalahan itu muncul pada saat siswa mengerjakan salah satu subtesnya, kami harapkan ada informasi juga subtes apa di mana permasalahan itu muncul. Kemudian silahkan sampaikan ke grup koordinasi. Di situ nanti akan kami lakukan tracing terlebih dahulu, dan apabila nanti sudah ditemukan solusinya, silahkan solusi tersebut disampaikan kepada siswa yang bermasalah. Kemudian masalah lainnya, force mayor, mati lampu, gadget bermasalah, HP ngehang, dan seterusnya. Segera laporkan ke pihak EduPrem. Apabila permasalahan ini sudah bisa terselesaikan sebelum jadwal akses ditutup atau sebelum pukul 16, silahkan siswa lanjutkan pengerjaannya, dan apabila sampai pukul 16 belum juga selesai permasalahannya, silahkan siswa diarahkan untuk mengikuti susulan. Untuk akun siswa nanti masuk di eduprem.io.login, sedangkan untuk akun admin nanti masuknya di psep.eduprem.io. Selanjutnya saya akan mendemokan untuk di akun siswanya. Jadi tampilan akun siswa nanti seperti ini, kemudian nanti silahkan masukkan username dan passwordnya. Kemudian setelah berhasil login nanti, pada saat uji coba terutama bagi akun baru yang digunakan untuk login pertama kali di platform EduPrem, akun tersebut akan diminta untuk mengisi profil atau mengisi identitas siswa.
ada beberapa yang harus diisi. Tampilannya nanti seperti ini. Jadi ada beberapa data, ada NISN, kemudian ada nama, kemudian ada jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Untuk nomor telepon untuk nomor telepon itu tidak boleh ada tanda plus, tidak boleh ada tanda spasi, strip, dan seterusnya. Jadi plus 62 itu tidak boleh, harus 08 sekian. Kemudian apabila sudah terisi semua, kemudian silahkan klik simpan, abaikan input kode voucher karena semua akun sudah teraktivasi, jadi apabila sudah terisi, silahkan simpan. Nanti siswa akan redirect kembali ke halaman landing page, kemudian setelah itu, nanti silahkan klik program, nama programnya biasanya disesuaikan dengan nama event, misalkan SNBT Pro SMA, Provinsi DI Yogyakarta, misalkan seperti itu. Silahkan klik masuk paket. Kemudian silahkan klik masuk nanti di profilnya. Apabila sudah masuk nanti akan muncul, ini sudah dikerjakan semua, nanti akan muncul subtest yang harus dikerjakan oleh siswa. Apabila siswa nanti sudah memilih salah satu subtestnya, silahkan siswa kerjakan subtest tersebut sampai dengan submit, tidak boleh melakukan aktivitas yang lainnya karena dikhawatirkan nanti siswa kehabisan waktu dan pengerjaan akan tersubmit secara otomatis. Kemudian selanjutnya setelah siswa selesai mengerjakan semua subtest yang disediakan, siswa bisa melakukan simulasi pemilihan prodi. Untuk simulasi pemilihan prodi nanti ada di analisa USS di sini, bisa diklik nanti akan muncul analisa USS tab baru untuk memilih prodi dan CPT-nya terlebih dahulu. Kemudian akan pilih pilihan pertama di siswa, prodi dan PTN-nya siswa mau di mana. Saya contohkan misalkan dia pertama di Yogyakarta. Kemudian Gajah Mada misalkan program studinya, misalkan gizi dan kesehatan. Kemudian di pilihan kedua, misalkan dia ingin masuk di Jawa Tengah misalkan, kemudian dia di Undip, pilihannya misalkan dia di farmasi, misalkan seperti itu, kemudian klik proses. Nanti akan muncul analisisnya apakah siswa disarankan masuk di dua pilihan tersebut atau tidak. Nanti tampilannya akan seperti ini tampilannya. Yang pertama itu adalah pilihan siswa itu memilih gizi kesehatan di UGM. Daya tampung itu adalah jumlah mahasiswa yang diterima melalui jalur SNBT. Indeks ketertarikan berbandingan antara daya tampung jumlah pendaftar. Semakin kecil semakin susah masuk ke prodi tersebut. Kemudian nilai rata-rata ini adalah nilai hasil skor siswa. Kemudian NRM, nilai rata minimum itu lebih mudahnya disebut dengan passing grade. Passing grade atau nilai minimal yang harus dicapai siswa apabila siswa ingin masuk ke prodi tertentu. Kemudian di sini kesimpulannya dia berpeluang masuk. Ada 3 kesimpulan, berpeluang masuk, persen ketat, dan pertimbangan pilihan lain. Kemudian pilihan kedua dia masuk di Undip. Farmasi, daya tampungnya 20, indeks ketetatannya 6,88, berarti bisa dikatakan lebih ketat daripada gizi kesehatan UGM. Nilai rata-rata siswa atau nilai hasil skor pengerjaan tryout atau pengerjaan simulasi siswa itu 878,50. Kemudian passing grade-nya itu 579. Kemudian selanjutnya akan ada rekapitulasi dari subtest yang sudah dikerjakan oleh siswa per subtest, dia benar berapa, salah berapa, dari berapa soal. Kemudian selanjutnya akan ada rekomendasi. Yang pertama itu adalah rekomendasi program studi berdekatan dan wilayah yang sama. Wilayah yang sama ini diartikan bahwa satu provinsi, karena tadi dia memilih di Provinsi DI Yogyakarta dan juga di Jawa Tengah, maka yang muncul pun prodi yang berdekatan di kedua wilayah tersebut. Prodi berdekatan ini contohnya tadi gizi kesehatan, berarti itu berdekatan dengan kesehatan masyarakat, kemudian ada pendidikan jasmani dan rekreasi. Kemudian selanjutnya adalah berdasarkan perguruan tinggi yang sama, artinya selain di UGM dan juga selain di Undip, prodi gizi di UGM dan prodi farmasi di Undip dan di UGM siswa bisa masuk ke prodi apa saja, nanti akan muncul.
Kemudian program studi berdekatan lintas wilayah sama seperti poin pertama tadi, untuk lintas wilayahnya berarti di luar provinsi, karena tadi dia memilih Yogyakarta dan juga Jawa Tengah, berarti yang keluar itu selain di Yogyakarta dan di selain Jawa Tengah. Yang terakhir adalah berdasarkan nilai siswa, jadi murni berdasarkan nilai hasil tes siswa tanpa mempertimbangkan prodi dan PTN yang dipilih siswa. Kemudian setelah siswa melakukan simulasi USS ini dan siswa merasa yakin dengan pilihannya, silahkan di print, nanti akan save as PDF nanti. Kemudian file itu kemudian bisa siswa serahkan kepada Bapak Ibu Guru BK nanti mungkin untuk konsultasi ataupun untuk pendampingan nantinya. Kemudian selanjutnya untuk report sekolahnya, untuk report sekolahnya tampilannya nanti seperti ini untuk report sekolahnya. Yang pertama adalah rekapitulasi skornya. Jadi tampilannya seperti ini untuk rekapitulasi skor. Jadi nanti akan ada nama-nama siswa. Nanti per subtesnya dia mendapatkan skor berapa. Nanti akan muncul. Kemudian selanjutnya adalah report sekolah. Untuk report sekolah nanti ada ada per subtesnya. Nanti siswa yang masuk kategori tinggi, sedang, rendah maupun sangat rendah itu berapa siswa per subtesnya. Kemudian setelah itu ada analisa per soal, indikator per subtes, berapa siswa yang menjawab benar, berapa siswa yang menjawab salah. Kemudian yang terakhir adalah rekapitulasi jurusan. Untuk rekapitulasi jurusan ini adalah rekapitulasi hasil USS siswa, 2 prodi pilihan utama siswa. Nanti akan muncul rekapitulasinya di situ. Nanti ini kami harap di-download setelah siswa selesai melakukan simulasi agar hasilnya tidak berubah. Kemudian ketiga report ini nanti bisa Prokto download melalui akun admin. Untuk tutorialnya nanti akan kami kirimkan melalui grup koordinasi. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Bu Eni, mohon izin. Monitor Bu Eni, mohon maaf. Baik, jadi nanti mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembali lagi ke Bu Eni, mungkin mau ke Mbak Fu atau mau ke tanya jawab. Saya kembali ke Bu Eni, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sofyan atas penjelasannya. Mbak Fu, mohon maaf. Akan menambahkan, Mbak Fu, ada yang mau ditambahkan? Monggo Mbak Fu. Itu Bu Eni bisa langsung ke tanya jawab ya, berkaitan dengan pelaksanaan. Nanti sembari di acara selanjutnya. Baik Bapak Ibu, berikut adalah tadi adalah penjelasan dari Mas Sofyan Adi. Monggo bagi Bapak Ibu yang berkenan mau menanyakan sesuatu atau mungkin mau menyampaikan sesuatu. Tentu ini bukan sesuatu yang baru bagi Bapak Ibu semuanya karena sudah berkali-kali mungkin event untuk EduPrem dengan wilayah DIY gitu. Tetapi siapa tahu mungkin masih ada yang memang perlu dikomunikasikan. Monggo, untuk yang pertama mungkin siapa yang mau berkenan paring pangandikan? Monggo Bapak Ibu. Acara ini sudah direkam, nanti rekaman akan disampaikan lewat grup dan nanti akan akan dibuatkan dan disiapkan oleh Mas Sofyan Adi setelah acara ini gitu. Oke. Monggo ada dari Pak Fazil mungkin? Ya, ini kami dari sekolah baru sebenarnya Bu. Mau bertanya sebelumnya, mohon izin. Baru pertama kali untuk ikut yang EduPrem ini, jadi mendaftar juga belum ini masalahnya. Bagaimana gitu? Mas Sofyan masih bisa ditambahkan untuk yang baru? Mohon izin Ibu, jadi sebenarnya kan ini sudah sampai batch 2. Kalau misalkan sampai dengan batch 2 nanti itu bisa sudah selesai, itu kemungkinan masih bisa, tapi itu tergantung dengan batch 2-nya Ibu. Mohon izin nanti masuknya selesainya kapan dan juga bisa siapnya kapan. Jadi itu mungkin jawaban dari saya Ibu.
Begitu. Baik Bapak, nanti sembari melihat perkembangan gitu, mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan. Sebenarnya kami kemarin sudah konfirmasi berkali-kali dengan MKKS, harapan kami sudah bisa masuk semuanya, namun sampai hari ini sebenarnya masih ada beberapa sekolah yang memang kami masih menunggu untuk revisi untuk finalisasi data ya Mas Sofyan ya, gitu ya? Benar. Begitu mungkin Bapak. Dari SMA mana Bapak? SMA IT Al-Ghifari, Kulon Progo. SMA IT Al-Ghifari kayaknya kemarin sudah masuk data ya Mas Sofyan? Saya cek kayaknya sudah untuk Al-Ghifari. Oke. Nanti saya konfirmasi lagi ke kepala sekolah. Sampun Bapak kemarin lewat Pak Didi, ya. Oke, matur nuwun. Baik, terima kasih. Ada lagi? Monggo dari Pak Suhat Maji mungkin? Ya Bu, ini mau tanya untuk yang ujian di Educamp itu apakah online gitu ya Pak? Atau nanti kita pasang semacam sistem sendiri atau bagaimana ya Pak? Mohon izin saya langsung menanggapi Pak Suhat Maji. Jadi nanti untuk assessment ini itu full online Bapak. Jadi tidak perlu memasang sistem sendiri, memasang server di sekolah. Jadi nanti yang penting itu ada device yang terkoneksi dengan internet dan cara aksesnya hanya menggunakan browser seperti biasa Bapak. Misalkan browser yang digunakan Google Chrome Bapak. Begitu Pak Suhat Maji. Terus nanti yang untuk apa Pak? Untuk kita sebagai operator itu dapat akses password operator gitu ya Pak ya? Ya, nanti akan ada akun admin atau akun operator yang fungsi utamanya nanti untuk mendownload report Bapak, report hasil pengerjaan siswa nantinya. Oke, terima kasih Pak. Siap Bapak. Baik, Mas Sofyan, ini ada chat dari tentang materi bisa di-download atau tidak. Kayaknya nanti materi kita share di grup ya Mas Sofyan ya. Ada beberapa yang kita share begitu tutorial atau bagaimana Mas Sofyan? Oh ya. Ya, nanti untuk materi yang tadi saya sampaikan, kemudian nanti akan tutorial untuk tutorial pengerjaan siswa dan tutorial download report, kemudian akun dan seterusnya. Nanti akan kami kirimkan ke grup koordinasi setelah semua bergabung ke grup tersebut. Mungkin begitu Ibu Eni. Baik, terus untuk bandwidth-nya Mas Sofyan yang diperlukan oleh masing-masing anak. Bandwidth-nya 150 sampai dengan 200 kbps minimal. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Monggo Bapak Ibu. Atau mungkin Mbak Fu ada yang mau disampaikan, sedikit ditambahkan Mbak Fu? Iya Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya Bu Eni. Bapak Ibu, berkaitan dengan simulasi nanti, kami sangat mohon bantuan setelah siswa melaksanakan kegiatan simulasi tanggal 13-14 Desember 2022 nanti, siswa diarahkan untuk mengakses USS SNBT agar siswa itu tahu bagaimana pencapaiannya, bagaimana rekomendasi yang kami berikan, benar salahnya, kemampuannya di mana itu bisa dilihat di USS SNBT. Seperti itu, dan soal-soal yang kami berikan, subtesnya sudah kami sesuaikan dengan konferensi pers tanggal 1 Desember 2022 kemarin. Sehingga insya Allah yang kami create ini sudah sesuai dengan yang akan keluar di SNBT pada bulan April 2022 nanti. Seperti itu Bu Eni dan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Fu penjelasannya. Benar Bapak Ibu, jadi nanti setelah pelaksanaan tes, anak-anak yang paling utama adalah untuk mencoba untuk mensimulasikan pilihan prodi itu lewat USS SNBT Eduprem yang sudah melekat di akun anak-anak masing-masing, dan ini sangat membantu anak untuk bisa melihat
seberapa banyak jurusan yang memang itu berpeluang bagi anak-anak gitu. Seperti itu mungkin ini jangan sampai dilewatkan karena ini sangat penting bagi anak-anak untuk bisa melihat pemetaan dan potensi masing-masing. Bapak Ibu, adakah lagi pertanyaan sebelum mungkin kita akhiri? Karena kayaknya mungkin ini sudah berkali-kali, siapa tahu mungkin sudah paling ya seperti itu. Ini ada pertanyaan dari SMA Sanjaya, Mas Sofyan, Mbak Fu, apakah boleh diganti media dalam pengerjaan apabila terjadi trouble masalah pengerjaan, misal awalnya pakai HP, ganti menggunakan laptop, begitu? Mohon izin langsung menanggapi, bisa Bapak. Jadi nanti memang apabila pada saat pengerjaan nanti terjadi kendala di device yang digunakan oleh siswa, nanti siswa bisa ganti device Bapak nanti. Ganti device, nanti misalkan ya seperti ya disampaikan dari awalnya menggunakan HP, kemudian berganti menggunakan laptop, itu sangat bisa, ataupun sebaliknya. Nanti jawaban yang sudah terjawab atau subtest yang sudah dikerjakan oleh siswa nanti akan tetap tersimpan. Begitu mohon izin Ibu ini. Baik, terima kasih Mas Sofyan. Itu. Bertanya Ibu? Baik Bapak. Monggo, silakan. Ini saya dari SMA Negeri 2 Banguntapan, Ibu. Baik. Mohon maaf tadi saya terlambat mengikuti Zoom ini karena barengan dengan mengawasi anak. Ini kemarin saya kan mengirimkan siswanya kan 100 ya, memang dibatasi 100 siswa. Ini saya mengambil siswanya ada MIPA itu ada 60 dan IPS ada 40. Nah, ini sudah saya konfirmasi ke siswa juga. Jika nanti ada siswa yang mundur kemudian diganti siswa yang lain, atau nanti ada siswa yang ingin mengikuti dan tidak didaftarkan, diperkenankan tidak, terus bagaimana caranya? Terima kasih Bu. Oh, baik, terima kasih. Mas Sofyan, mungkin bisa dijawab. Baik, mohon izin Pak Rudi. Jadi nanti apabila ada pergantian khusus untuk event Jogja ini Bapak, untuk yang pelaksanaan di tanggal 13-14 nanti, karena datanya sudah masuk dan sudah masuk ke proses pembuatan akun, nanti misalkan ada pergantian nama siswa yang mengikuti, nanti siswa tersebut nanti bisa menggunakan akun yang sudah ada atau menggunakan siswa yang mundur tadi Bapak. Kemudian nanti kan siswa apabila masuk nanti siswa akan mengisi identitas dirinya. Di profil tersebut nanti silakan diisi menggunakan profil atau identitas diri siswa pemegang akun baru. Nanti otomatis di report USS-nya, kemudian nanti di report sekolah, rekapitulasi dan seterusnya, nanti namanya sudah berubah dengan nama dari pemegang akun baru tersebut. Mungkin begitu Pak Rudi. Terima kasih Pak. Siap. Baik, makasih Mas Sofyan, makasih juga Pak Rudi. Bapak Ibu nun sewu, karena kemarin itu ternyata data yang masuk ternyata itu banyak sekali yang memang harus berulang kali kami konfirmasikan lagi begitu, dan sampai hari ini pun masih ada yang memang belum mereply ke kami begitu, sehingga memang kami akhirnya menjadi terlambat untuk pengajuan akun seperti itu. Nah, mestinya di jadwal itu hari ini nanti akun akan bisa langsung dibagikan. Begitu ya Mas Sofyan ya? Harusnya ya Mas Sofyan. Seharusnya seperti itu. Tapi karena memang kondisi yang seperti itu, bahkan masih ada beberapa yang memang kami masih menunggu, mungkin ada keterlambatan, dan nanti akun akan kita serahkan lewat MKKS dulu, kemudian dari MKKS akan dibagikan ke masing-masing wilayah dan kemudian ke sekolah. Begitu. Pun begitu nanti di akhir seandainya memang masih ada yang perlu dikomunikasikan lewat grup, kita masih tetap bisa berkomunikasi seperti itu. Untuk akun nanti bisa lewat saya atau lewat Mas Sofyan Adi yang ada di dalam grup nanti. Gitu. Ngaten mungkin yang bisa saya sampaikan, non sewu, untuk di akhir masih ada lagi yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu atau mungkin ini sudah dirasa. Ya, oke Mbak Fu, gimana? Ada di chat sepertinya. Oh, di chat. Oh ya, baik. Muhammadiyah 3 dan SMA 1 Ngaglik. Monggo Mas Sofyan, yang di chat
mohon maaf tanya apakah bisa berganti hari untuk pengerjaan jika tanggal 13 dan 14 ada agenda lain dari kelas 12 dari SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Oh, Nggih. Mohon izin nanti apabila di tanggal 13 dan 14 kalau untuk di Muhammadiyah 3 itu masuk kota, berarti itu di tanggal 14. Apabila tidak bisa mengerjakan di tanggal tersebut, nanti silahkan siswa tersebut mengerjakan di tanggal 15 atau di susulan, Bapak. Jadi nanti untuk jadwalnya apabila ada siswa tidak bisa mengerjakan pada saat pelaksanaan, nanti siswa tersebut bisa mengerjakan pada saat susulan di tanggal 15. Kemudian ada di dari SMA 1 Ngaglik. Ya. Bila tanggal pelaksanaan kami memiliki tanggal 14, kami memiliki acara. Oh, itu sama untuk jawabannya. Jadi nanti bisa dikerjakan di susulan di tanggal 15 nanti. Seperti itu mungkin. Baik, Mas Sofyan. Jadi Bapak Ibu nanti kita menyediakan waktu susulan yang dijadwalkan tanggal 15, gitu ya Mas Sofyan ya. Jadi nanti kalau memang tidak bisa sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, monggo silahkan masuk di jadwal susulan seperti itu. Monggo masih ada lagi. Ini dari SMA 1. Izin bertanya, jika daftar siswa yang kami kirimkan kemarin belum memenuhi 100 kuota, apakah ini sekarang boleh disusulkan tambahannya, Mas Sofyan? Masih bisakah? Mungkin jawabannya sama seperti tadi, Ibu, kita menyelesaikan batch 2 dulu, mungkin baru itu apabila ada tambahan-tambahan, nanti kita sesuaikan dengan jadwalnya. Soalnya kemarin kan di batch 2 memang ada sekitar tambahan beberapa yang belum sesuai dengan format, ada yang kita perlu konfirmasi lagi, itu juga belum selesai. Nanti mungkin setelah kita selesaikan yang sudah masuk terlebih dahulu, kemudian nanti apabila ada tambahan dan mungkin waktunya cukup, mungkin nanti bisa kita proseskan. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Mas Sofyan. Ada lagi ini, kalau untuk WA Group nanti setelah selesai Zoom akan disiapkan, kemudian nanti akan kita kirimkan linknya gitu. Dari SMA 1 Sampur, dari Pak Suhat Maji, untuk siswa itu mengerjakan soal untuk 1 hari apa 2 hari ya Bu gitu. Kayaknya 1 hari Bapak gitu. Jadi nanti jadwalnya per hari ya Mas ya? Ya, jadwalnya per hari. Nanti total ada 7 subtes dengan total waktu pengerjaan itu sekitar 195 menit. Jadi 3 jam lebih 15 menit. Nanti silakan siswa dikerjakan di rentang waktu mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Seperti itu mungkin. Atau mungkin Mas Sofyan bisa ditayangkan sekali lagi untuk pembagian jadwalnya Mas Sofyan? Oh, baik. Ya. Baik ya, jadi nanti akan seperti ini untuk subtes yang harus dikerjakan oleh siswa. Nanti ada 7 subtes dengan total jumlah soal 160 menit dan waktu pengerjaan itu sekitar 190 menit atau 3 jam lebih 15 menit. Kemudian ini bisa dikerjakan oleh siswa dari rentang waktu mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Kemudian untuk waktu pembagian pengerjaannya nanti untuk Kabupaten Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Kulon Progo nanti di tanggal 13, di tanggal 14-nya ada di Bantul dan juga Sleman. Kemudian di tanggal 15 itu jadwal susulan di tanggal 15 untuk semua kabupaten dan kota. Nanti apabila ada siswa yang belum bisa mengerjakan di tanggal 13-14 nanti silakan mengerjakannya di tanggal 15 Desember tersebut. Mungkin begitu. Baik, terima kasih. Begitu mungkin Pak Suhat Maji. Masih ada lagi pertanyaan? Matur nuwun. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama Bapak. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, non sewu mungkin saya yakin Bapak Ibu juga banyak sekali aktivitas yang harus dikerjakan. Materi PPT sangat di-share gitu. Baik, nanti kita lanjutkan untuk koordinasi selanjutnya kita lewat grup WA. Dan non sewu mohon izin untuk ditutup nggak apa-apa Bapak Ibu sampun cekap baik Bapak Ibu, akhirnya rangkaian awal hari ini
itu sudah selesai dan kita rasa sudah cukup, nanti kita lanjutkan segala sesuatunya koordinasi lewat grup yang akan disiapkan oleh Mas Sofyan Adi. Dan non sewu, sebelum ditutup karena nanti menika kami juga ada report yang harus kita siapkan ke dinas, mohon izin untuk semuanya on screen akan kita dokumentasikan kegiatan pada hari ini. Monggo Bapak Ibu bisa on screen, akan kita ambil dokumentasinya. Yeah. Baik, mungkin untuk yang pertama saya ambil 1, 2, 3. Susah banget. Baik, mau saya bantu Ibu? Baik, ya Mas Sofyan. Ya. Yang pertama, mau izin yang kedua. Jika ampun Ibu. Sudah? Baik, terima kasih Mas Sofyan. Bapak Ibu, kiranya sudah cukup acara pada pagi hari ini. Saya selaku pemandu acara pada pagi hari ini, saestu mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kekhilafan saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup acara pada siang hari ini dengan, mari kita tutup dengan baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun sangat, non sewu. Silahkan melanjutkan kegiatan siang hari ini dan kita monggo dipersilahkan untuk live. Matur nuwun, terima kasih. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu. Recording stopped.